Shalom Bapak Ibu Saudara. Kami percaya hari ini bukan hanya cuma sekedar kita hari datang sebagai anak-anak Tuhan dan juga sebagai jemaat Tuhan karena kita Kristen, kita hari hadir di sini untuk menjadi terang, tapi kita percaya bahwa kemanapun kita berada kita bisa membawa terang itu Bapak Ibu Saudara, amin. Kita percaya bukan hari ini, bukan hanya cuma sekedar minggu ke minggu, ya November, ya Desember, bulan-bulan berlalu tapi hidup kita begini-begini saja, tapi kita percaya selagi musim berubah, sekali musim juga hari ini silih berganti Bapak Ibu Saudara, tapi hanya ada satu yang tetap, yaitu apa? Kasih Kristus. Kasih Kristus, janji Tuhan hari ini ada buat kita semua di sini, ada amin Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini sungguh sukacita untuk bisa hari ini berbicara di sini Bapak Ibu Saudara, kami percaya karena ada hal-hal yang hari ini Tuhan lagi mau curahkan dalam berapa menit ini Bapak Ibu Saudara. Ya, saya doa, saya minta Tuhan hari ini apa yang Tuhan lagi mau kerjakan, apa yang Tuhan hari mau kerjakan dalam Abol of Fluid, apa yang mau Tuhan hari kerjakan dalam juga setiap hidup Bapak Ibu Saudara semua di sini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara hari ini Tuhan, Dia hari ini mau melihat, bukan hanya cuma apa yang hari kita lagi lakukan dalam setiap hari-hari kita, tapi Tuhan lagi mau melihat hati kita semua. So hari ini Bapak Ibu Saudara, saya minta kejujuran dari Bapak Ibu Saudara semua di sini, ya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah relate, kalau relate nanti angkat tangan dalam hati saja ya teman-teman, atau bilangkan amin saja Bapak Ibu Saudara ya. Saya tiap, nggak sering tapi tiap salah satu malam lah di mana perut ya dibilang kenyang juga enggak, dibilang juga lapar juga enggak, tapi hanya iseng aja mau ke bawah ya. Malam-malam gitu ya, krusuk-krusuk dan buka kulkas, ya buka kulkas. Tutup lagi kulkasnya. Buka lagi kulkasnya. Mengharapkan ada satu hal yang berbeda, tutup lagi. Buka lagi kulkasnya ya teman-teman. Siapa Bapak Ibu Saudara yang pernah melakukan itu ya kurang lebih ya. Buka tutup kulkas ya. Mengharapkan ada sesuatu ya di dalam situ. Tapi teman-teman Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa ini bukan soal mengenai tentang mengisi kekosongan perut, tapi ini ngomongin tentang isi kekosongan hati dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak dari kita hari ini berasa kosong walaupun mungkin dengan banyak kesibukan yang kita hari lagi lakukan dalam setiap hari, tapi ya walaupun kita bersama-sama dengan komunitas, walaupun kita kumpul bersama-sama, tapi merasa kayak ada yang kosong dalam hidup aku, ya dalam hidup saya. Tapi cuma ada satu hal yang benar-benar hari ini bisa memuaskan setiap hidup kita di sini, yaitu hanya oleh firman-Nya yang hari ini bisa memuaskan hidup kita. Maka tema hari ini kita sebut namanya Born to Shine, kita dilahirkan untuk bersinar. Ya waktu dunia makin gelap, justru kita yang memantulkan cahayanya Tuhan. Kita hari ini yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Bapak Saudara, I think ini adalah doa, bukan hanya cuma sekedar slogan, tapi ini adalah doa bagi kita semua di sini. Sebagai orang-orang hari ini yang percaya akan Tuhan, mereka bisa hari ini bersinar di tengah-tengah kegelapan. Kita hari ini bukan diciptakan untuk hanya bersembunyi waktu saat dunia juga lagi gelap, tapi hari ini kita diciptakan untuk hari ini kita bersama-sama ya melihat dunia dengan mata kita sendiri, dan kita hari ini berespon yang berbeda. Ya Bapak Ibu Saudara, hari ini bayangkan Tuhan hari ini mau memakai Bapak Ibu Saudara, ya. Ini bukan bayangkan tapi ini adalah kenyataan bahwa setiap dari kita semua di sini ya, termasuk mungkin hari ini kelemahan kita, kekurangan kita, tapi Tuhan hari ini mau memakai kita semua di sini. Itu yang saya suka dengan Tuhan kita. Bahwa Dia adalah Allah yang bukan hari ini cuma datang hanya untuk melihat pekerjaan kita, lihat juga status kita, tapi Dia datang hari ini untuk merebut hati kita Bapak Ibu Saudara. Dia hari datang karena sekali lagi terang Tuhan hari ini setelah hadir. Terang Tuhan hari ini bukan hanya cuma ngomongin waktu kita lihat dari jauh, tapi terang Tuhan hari ini ada di atas kita, terbit bersama-sama dengan kita semua di sini. So Bapak Ibu Saudara, hari ini Tuhan datang bukan hanya cuma untuk mau kita diselamatkan dari neraka, tapi Tuhan hari ini mau datang kepada kita, ya, untuk kita hari ini bisa bersinar bersama-sama dengan Dia. Ya Bapak Ibu Saudara, so hari kita buka di Yesaya 60 ayat 1, ya kita baca sekali lagi. Ya, mau dibilang apa? Bangkitlah dan menjadi teranglah. Ya, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu.
Ya, hari ini Roh Kudus sudah datang dalam setiap diri kita semua di sini. Ya. Dan disitulah waktu Roh Kudus ada di dalam hidup kita, jalan kita akan diterangi oleh firman-Nya. Maka untuk kita hari bisa menjadi terang dalam hidup kita hanya harus percaya akan Tuhan. Percaya walaupun tadi kita sudah nyanyikan sama-sama, segala perkara dapat kutanggung. Ya, apapun musim silih berganti kadang-kadang yang tidak mungkin kita suka, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan memegang hidup kita. Ada amin. Bahwa walaupun hidup mungkin tidak sesuai apa yang kita mau, apa yang kita pikirkan, tapi kita percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali. Dan hari ini banyak dari orang-orang percaya hari ini, bahkan dengan adanya dunia yang juga bingung, kita juga semakin bingung. Dunia yang juga semakin gentar, kita juga semakin gentar. Tapi hari ini Tuhan memanggil kita semua di sini. Bukan untuk hari ini sama seperti dunia. Karena dibilang bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Semakin terang sama seperti Allah. Ya, ada banyak dari kita hari ini terintimidasi. Ini bukan dari message saya, tapi saya percaya ini buat Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada hal-hal hari ini banyak terintimidasi. Ya, dimana mungkin waktu Bapak Ibu Saudara hidup berbeda dengan sekitar komunitas Bapak Ibu. Ya. Dan disitulah Bapak Ibu mungkin merasa, aduh, mungkin saya terlalu suci ya. Mungkin saya terlalu anak gereja. Mungkin saya terlalu orang berbeda ya dari yang lain. Tapi, aduh, apa aku terlalu suci kah? Atau mungkin di tempat-tempat kerjaan suka di ngomongin, ini orang gereja. Orang-orangnya orang terlalu suci. Ya. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan terintimidasi dengan kata itu. Ya, karena hari ini bukannya kita yang terlalu suci atau kita yang terlalu anak gereja, ya semua di sini kita anak-anak gereja. Tapi karena hari ini mereka terlalu duniawi, ada amin teman-teman. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan karena kita dari awal kita diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kita berasal dari sang terang itu Bapak Ibu Saudara. Jadi sehingga apapun yang kita hari ini lagi lakukan dalam hidup kita harus mencerminkan terang. Kita bukan mencerminkan apa yang di dunia ini juga lagi cerminkan, tapi kita cerminkan apa yang Tuhan hari ini lagi kerjakan dalam hidup kita. Ya, di mana berita boleh juga gonta-ganti, di mana juga perasaan boleh juga bimbang, tetapi hanya ada satu sekali lagi, firman Tuhan akan selalu sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Nah, karena hari ini kita masuk ke waktu kita hari ini bersama-sama dengan orang-orang keluarga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Kita bukan hanya hari, kenapa kita bersuka cita, kenapa hari ini kita berespon yang berbeda, karena kita sadar betapa keselamatan itu, terang Tuhan itu memulihkan kita. Nah, ngomongin tentang terang ya Bapak Ibu Saudara, ada dua hal terang. Di mana terang itu akan juga menyinari dosa-dosa kita, ya, menerangi hal-hal yang tidak perfect ya dalam hidup kita. Tapi juga terang itu adalah menerangi kehidupan kita, menerangi juga hal-hal ya yang baik dalam hidup kita. Makanya di sini banyak dari kita kadang-kadang ngomongin terang, aduh, apakah kita hari ini relasi dengan terang seperti itu? Tuhan, jangan terangi aku Tuhan, saya malu. Ada banyak dosa-dosa, ada banyak hari ini yang malu yang aku hari ini pegang dalam hidup aku dan aku gak mau engkau terangi. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, aku mau mengajak untuk, maukah hari Tuhan, ya, izinkan Tuhan hari ini menerangi setiap hidupmu. Setiap hari ini aspek-aspek dalam kehidupan yang mungkin selama ini tanpa sadar Bapak Ibu Saudara pegang erat-erat, mungkin Tuhan yang ini adalah kontrol aku. Ini adalah hidupku. Ya, tapi hari ini izinkan Tuhan yang memegang kendali. Izinkan hari ini Tuhan menerangi setiap hal-hal yang mungkin hari ini kau merasa ini mustahil, ini tidak mungkin, tapi bersama Tuhan itu mungkin. Bersama Tuhan itu tak ada yang mustahil Bapak Ibu Saudara. Ya, dibilang di sini dari bahasa aslinya salvation, ya kita lihat di sini adalah shalom, itu Ibrania, ya, atau bahasa Yunani iren. Ada yang nama iren di sini, ya. Itu Bapak iren ada ya di sini. Ya, artinya apa? Itu artinya shalom, salvation, keselamatan, damai, utuh,
disembuhkan, dipulihkan, dan diberkati. Itu artinya tuh. Amin. Mantap Bapak Akyong. Ya. Di sini kita bisa lihat bahwa setiap hidup kita hari ini, terang Tuhan hari ini bukan hanya cuma untuk menerangi dan juga menghakimi. No. Tuhan hari ini datang bukan untuk menghakimi kita, untuk menerangi kita. Ada hal-hal yang masih najis dalam hidup kita. Bukan. Tapi dia menerangi hidup kita, keselamatan supaya menerangi hidup kita untuk kita dipulihkan. Hari ini Tuhan mau memanggil kita untuk menjadi terang, untuk buat orang lain. Bukan hanya cuma untuk nanti waktu saat kita mati masuk surga. Tapi dia mau untuk kita hari ini pulih di dalam terangnya. Pulih di dalam terangnya. Ya Bapak Ibu Saudara. So hari ini mungkin kadang-kadang kita bisa menyatakan dalam hidup kita begini. Saya mau ikut Tuhan. Ya, saya merasa aman dalam Tuhan. Dan tabungan saya. Saya merasa aman dalam Tuhan. Dan status saya. Saya merasa aman dalam Tuhan dan pengalaman saya. Tapi hari ini Tuhan lagi mau mengembalikan hati kita lagi. Bukan kepada juga tabungan kita, status kita, pengalaman kita. Tapi kepada firman-lah, kepada Tuhan Yesus yang kita pegang. Karena hanya Dia yang mampu memulihkan kita. Karena hanya Dia membuat kita utuh. Bukan tabungan kita yang membuat kita utuh. Bukan karena status kita yang membuat kita utuh. Bukan karena juga apa? Bukan karena juga hari pengalaman-pengalaman kita yang membuat kita utuh. Tapi hanya Tuhan yang membuat kita utuh. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi hari ini kita hari dipilih. Bukan hanya untuk cuma hari ini menyatakan bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Suci daripada orang lain. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara bahwa kemuliaan Tuhan itu bukan pencapaian kita. Bukan karena kita pelayanan, bukan karena kita hari ini melakukan A, B, C. Tapi karena ini adalah pemberiankah Tuhan. Karena ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saya melayani sebagai juga full time, memutuskan untuk full time menjadi juga youth pastor dalam hal pastoral. Itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Yang membuat luar biasa adalah waktu saat hidupku, waktu saat juga pelayananku bisa mendatangkan hadiratnya Tuhan. Sama juga dengan Bapak Ibu Saudara di sini. Bukan ya Bapak Ibu Saudara bisa menjadi businessman, bisa menjadi hari ini menjadi Bapak Ibu yang bijak. Tapi hari ini kita bukan hanya mau menjadi orang yang sukses, bukan menjadi orang yang populer, tapi menjadi orang yang dapat membawa hadirat Tuhan kemanapun kita berada. Disitulah pemulihan terjadi, disitulah terang itu akan terpancarkan. Bukan tentang kita punya apa yang kita lakukan, bukan tentang apa yang kita ngalamin, tapi karena apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Makanya tadi kita bersorak-sorak bersama-sama. Karena Engkau Tuhan, karena Engkau Tuhan. Sekalipun musim ini ngeri-ngeri sedap, tapi kami percaya kalau Tuhan hari ini yang memegang hidup aku. Walaupun sekalipun outcome-nya tidak seperti yang kita harapkan, ya stok naik turun ya Bapak Ibu Saudara, ya dolar dan juga rupiah juga semakin tak jelas ya Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini percaya bahwa hidup kita ada di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oh, maka dibilang di sini, dibilang Mazmur 103 ayat 5 dibilang yang memuaskan hasratmu dengan yang baik sehingga masa mudamu menjadi baru seperti Raja Wali. Di Kisah Rasul 10 ayat 38 dikatakan, Yesus berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Hari ini sekali lagi, Tuhan Tuhan tidak hanya menyelamatin kita hari semua, hanya cuma untuk sekali lagi dari neraka. Tapi hari ini dia memulihkan kita dari stres, dari rasa bersalah, dan juga dari kehancuran dunia ini. Itulah Tuhan. Izinkan Tuhan hari ini juga membuka dan memulihkan hatimu. Bagian kita hari ini surrender. Bagian kita hari ini surrender, berserah. Berserah bukan artinya hari ini ngomongin Tuhan, aku udah coba banyak hal semua, terserah kamu ya Tuhan. Aku udah melakukan A, B, C, D. Semester ini harusnya Tuhan juga jawab doaku ya, tapi ya kalau nggak jawab, ya udah semester depan siapa yang Tuhan itu ya. Tapi hari ini kita mau sama-sama berserah ngomongin begini, Tuhan sekalipun saya tahu hal yang terbaik dalam hidupku. Saya tahu rencana yang terbaik dalam hidupku. Tapi saya percaya Tuhan yang memegang hidupku.
itu artinya percaya. Itu artinya berserah. Aku mau serahkan Tuhan pikiranku. Aku mau serahkan kekhawatiranku. Aku mau serahkan Tuhan ke masa depanku. Disitulah kita berserah kepada Tuhan. Ya, jadi hari ini sekali lagi Tuhan adalah sumber cahaya itu. Dia adalah terang itu. Ya, bukan karena apapun yang kita hari lagi lakukan, dengan juga pengalaman kita, dengan keahlian kita, intelektual kita, tapi karena emang Tuhan yang kita undang untuk hari ini berdiam bersama-sama dengan kita. Jadi hari ini biarkan terang Tuhan itu ada dalam setiap kita. Hadirat Tuhan itu ada dan berdiam di tengah-tengah kita. Siap dipulihkan Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara dibilang sini makan untuk menang. Saya suka ini. Makan untuk menang. Firman adalah roti hidup bagi kita semua di sini. Waktu Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir pada waktu itu, Alkitab bilang di Mazmur 105 ayat 37 dikatakan, ia membawa mereka keluar dengan perak dan emas dan tidak ada seorang pun yang lemah di antara mereka. Ya. Nah, jadi pertanyaannya di sini, apa rahasia yang membuat mereka kuat? Jadi pada waktu itu mereka keluar dari Mesir, ya, keluar dari Mesir bukan loyo-loyo, tapi keluar dari Mesir bahkan sehat kuat. Apa rahasianya? Ya, pada waktu itu sebelum mereka keluar dari Mesir mereka lagi menjalankan Pentakosta. Ya, di situ mereka makan roti-roti Pentakos di situ. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara, ya, di mana hari ini roti, ya, di sini waktu saya pelajari, ya roti di sini itu juga ada kaitannya dengan kata berperang, ya. Roti bahasa Ibraninya lechem, ya, sama akarnya dengan kata berperang, ya, di sini. Jadi artinya kita hari ini berperang bukan dengan berteriak-teriak, ya, dengan debat hari ini, tapi kita berperang dengan makan firman. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi siapa di sini suka makan? Hobinya makan? Hobi makan? Ya, saya ingat banget saya waktu sebelum bertobat, saya suka ke buffet berturut-turut. Jadi hari pertama buffet, hari kedua buffet, hari ketiga buffet itu yang sayang dulu Bapak Ibu Saudara, saya udah tobat karena ya kesehatan. Tapi percaya itu saya dulu. Saya ingat banget saya waktu itu hari pertama all you can eat ribs gitu. Hari kedua all you can eat lobster. Hari ketiga all you can eat sushi. Ya Bapak Ibu Saudara, hidup itu emang indah. Di situ saya ingat banget saya datang ke buffet itu, saya ambil bangku paling enak, ya, strategis gitu. Wah ini ke lobsternya dekat ke lobsternya gitu ya, turnovernya cepat gitu, biar balik modalnya cepat ya kan. Jadi duduk di situ tuh pas-pas gitu ya. Nah, bersama sepupu saya namanya Jason, kita disebut angka 10, tahu ya kenapa ya. Tapi dia di situ, kita udah ayo son duduk sini ya, kita bolak-balik nih, mantap nih tempat sini. Jadi kita kita lakukan misi sorgawi ini, kita masuk ke tempat tray makanannya, kita ambil. Jadi lobsternya ambil terus ya, di situ lobster ambil terus. Sampai to the point, sampai satu titik, sampai yang serve kita dalam lobster itu sampai begini deh. Saya ambil terus, kan sambil lobster terus, tiba-tiba dia tepuk tangan saya, pak gitu. Udah gitu, kayak udah, oh yo, siap. Maaf, baru kali itu loh saya ditepok itu sama orang itu, ngambil makanan di buffet. Ya, bener-bener sampai itu Bapak bertumpuk-tumpuk ya. Kalau makan lobster kan evidence-nya ada ya. Ya ada evidence-nya gitu, bekas berperang gitu ya, habis banyak shell gitu semua pada numpuk itu. Saya langsung geser aja ke sepupu saya gitu. Jadi teman-teman bilang, habis nih karena sepupunya Majes nih. Karena Jason habis itu. Mereka, ini Majesty mereka nggak percaya gitu ya, teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini untuk kita bisa menang dalam kegelapan, kita perlu kenyang. Tapi kenyang akan firman. Bukan kenyang karena buffet saya tadi, tapi kenyang karena hari ini firman Tuhan. Sehingga apapun yang hari ini keluar dari mulut kita, ini adalah keluar dari firman Tuhan. Untuk kita hari ini bisa melawan kegelapan dalam setiap hidup kita, kita harus kenyang dalam firman.
Kita harus makan firman hari ini. Sehingga apa? Ini yang membuat kita kuat. Ini yang membuat kita hari ini hidup berbeda. Ya, Bapak Ibu Saudara sekali lagi, orange juice kalau dipencet apa yang keluar? Orange kan? Bukan durian kan? Bukan durian kan? Kau itu ajaib sih itu. Ya kan? Ya jus semangka ya kalau dipencet apa? Ya keluarnya semangka. Sama juga dengan orang Kristen kalau dipencet apa? Komplain. Kritik ya. Kalau dipencet apa? Harusnya yang di waktu kita dalam tekanan yang keluar adalah firman. Waktu kita hari ini dipenuhi, waktu kita makan firman, roti kehidupan ini, dibilang Yesus apa? Bahwa akulah roti kehidupan itu. Dari orang yang memakan dari roti ini takkan kelaparan lagi. Hari ini mari kita dipuaskan hati kita oleh firman Tuhan. Bukan dengan hasrat-hasrat yang lain, tapi hasrat kita hanya firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, memang benar realita kenyataan makin gak jelas. Makanya tadi aminnya kecil. Benar Majus, benar. Ya tapi hari ini kita percaya Tuhan yang memegang hidup kita, ada amin. Bukan situasi, bukan perasaan kita. Tapi hari ini Tuhan yang memegang hidup kita. Karena Dia baik. Terang yang hari ini hadir dalam hidup kita bukan terang yang hari ini mengekspos kamu masih dosa ini, masih dosa itu. Bukan. Tapi terang yang hari ini hadir, dia membawa pengharapan. Dia hari ini membawa juga hari ini kesembuhan dalam setiap hidup kita. Dia hari ini membawa hari ini kejelasan dalam setiap dilema-dilema kebingungan dalam hidup kita. Itulah terang Tuhan. Dia tidak membawa kepada kebingungan tapi dia membawa kepada kejelasan. Itulah firman Tuhan. Itu yang saya suka Bapak Ibu Saudara. Dari Tuhan itu hari ini jelas. Ya, jadi hari ini mari kita ganti. Dari doom scrolling, TikTokan dan juga feed-feed yang hari kita consume dalam juga HP kita ya. Hari ini kita ganti dengan renungan dengan Mazmur. Ya, ini salah satu praktis yang kita juga lagi lakukan di dalam juga generasi sekali lagi. Untuk mengganti apa yang hari ini tangan kita suka lakukan. Bagaimana tahu prioritas kita dalam hidup kita? Dari seberapa banyak tangan ini lakukan. Kalau tangan kita hari ini lakukan bahkan doom scrolling, ya dalam HP segala macam, ya itu prioritas kita. Tapi kalau hari ini tangan ini dipakai untuk juga melayani, mencari firman, ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara, this is proof that this is your priority. Prioritas penyembahan adalah di mana kita menaruh prioritasnya Tuhan menjadi prioritasnya kita. Ya, jadi artinya hari ini ada hal-hal yang mungkin kita lagi lakukan yang kita rencanakan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita mau hold, ya, hari ini kita mau ngomong, Tuhan, sekali lagi, yang rencana yang ku hari ini kerjakan adalah milik Engkau. Adalah juga dalam tuntunan Engkau. Itu adalah hidup dalam penyembahan. Jadi hari ini Bapak Saudara, untuk kita bisa hidup dalam terang. Apa sih rahasianya hari ini? Ini saya suka. Di dalam juga dalam Kisah 10 ayat 43-44 dikatakan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan menerima apa? Pengampunan dosa. Sementara Petrus masih berkata demikian, turunlah Roh Kudus atas semua orang yang mendengarnya. Jadi Roh Kudus hari ini ada ya saat orang percaya bahwa dosa mereka sudah diampuni. Bapak Ibu hari ini percaya dosa sudah diampuni? Udah percaya bahwa hari ini udah hidup baru dalam Tuhan? Ya, ini buat. Dan this message is for you Bapak Ibu ya. Saat kita hari ini berhenti untuk menuduh hati kita. Saat hari ini berhenti juga selalu melihat kepada masa lalu kita. Ya Bapak Ibu Saudara. Disitulah waktu terang. Disitulah kita semakin kuat dalam terang Tuhan. Ada hal-hal waktu saat kita say yes to God. Waktu saya hari ini berkata iya kepada Tuhan. Ada hal-hal saya harus mengatakan tidak kepada dunia. Jangan kita hari ini yes Tuhan seperti dia, iya juga gitu ya teman-teman. Jangan Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu apa hari ini yang bisa memuaskan hasrat kita. Hanya Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur saya hari ini bisa bersama-sama mengatakan iya kepada Tuhan. Dan saya gak pernah menyesal apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupku. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga merasakan yang sama. Ada kesaksian-kesaksian Bapak Ibu Saudara sehingga hari ini Bapak Ibu Saudara hari ini memuji Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Ya, karena apa? Karena ada Tuhan hari ini yang mengubahkan hidup Bapak Ibu Saudara yang dari dulu dalam kegelapan, tapi selalu dalam terang. Dan terang itu bukan sekali lagi bukan menuduh kita, tapi terang itu akan meng-guide, ya, akan membawa kita kepada apa? Kepada kasih-Nya. Jadi sekali lagi hari ini bukan ngomongin tentang
penyembahan ini yang kita lakukan dalam terang ini, ya hidup dalam terang ini bukan ngomongin tentang ngomongin tentang apa yang kita hari ini bisa lakukan, apa yang kita hari ini bisa achieve. No. Ini ngomongin bagaimana kita hari ini mau hidup kita diterangi oleh Tuhan. Bagaimana hidup kita ini mau diserahkan oleh Tuhan. Ya, jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya waktu berapa bulan yang lalu, saya check up gigi. Tujuannya untuk of course cek biar bersihin gigi ya. Biar bersihin gigi biar nggak, kalau senyum ya enak dilihat gitu ya. Dan di situ dari cek gigi biasa ya, mau dibersihin karang-karangnya semua, tiba-tiba dokter waktu dia mau ngecek, oke, sebelum kita bersihin gigi, kita ngecek dulu ya giginya, kita cek itu, dia kasih lampu besar, suruh mangap gede-gede ya kan, lama lagi, gitu ya. Dan di situ terbukalah status gigi-gigi saya pada waktu itu ya. Mungkin boleh ditampilkan. Oh, ini scan-nya ya, bukan itunya, bukan benar-benar foto ya. Ini scan-nya, ada di situ ya. Ya. Iya, jadi disitulah saya baru sadar ya, saya sadar bahwa selama ini ternyata gigi saya yang di gigi belakang, gigi geraham itu begini numbuhnya. Ya, tersungkur. Oh enggak, gini. Tidur. Ya, pokoknya begitu ya. Jadi modelnya begitu. Jadi dia mendorong gigi-gigi yang lain semuanya tuh. Jadi berantakan bawahnya. Kurang lebih gitu. Karena ada 2 gigi geraham ini yang neken terus. Kiri dan kanan ini semua. Dan dokter bilang, ini kalau terus-terusan begini, ini akan ngerogotin gigi-gigi yang lain. Jadi akan ikut bolong juga berentetan. Dan kalau ini terus bertahun-tahun tidak ditindak, saya akan ompong. Ya. Jadi, dan herannya ini, kadang-kadang dalam kita juga dengan Tuhan, waktu Tuhan menerangi hidup kita, kita tahu baru, oh ya, ada masalah ya dalam hidup kita. Ada hal-hal yang harus dibereskan ya. Waktu terang itu datang, waktu kita baca firman. Oh, ada hal-hal yang perlu dibereskan ya. Dan sedihnya, banyak dari hidup kita hidup dalam ketidaktahuan. Kita pikir, yaudahlah yang penting saya jadi orang baik, aman, orang Kristen gak usah radikal-radikal lah, aneh. Yang penting orang baik, toh semua keluarga kuai-kuai, udah aman gitu ya. Anak juga oke, baik-baik juga, mama juga oke, semua fine gitu ya. It's okay gitu ya. Gak perlulah yang namanya radikal, yang namanya juga itu, it's okay, gak perlu. Tapi Bapak Ibu Saudara, tanpa sadar kita hari ini hidup waktu ya dalam tidak ketahuan. Waktu terang Tuhan hari datang, sama seperti waktu dokter menerangi gigi saya, ya ternyata ada masalah. Dan sama waktu kita hari ini buka firman dalam hidup kita, Tuhan karena bisa membukakan hal-hal yang menurut kita it's okay. Tapi Tuhan bilang, saya mau memproses hidupmu yang hal ini. Karena kalau ini tidak dikerjakan, ya ini akan berkonsekuensi fatal. Waktu dokter juga waktu ngomong gitu, saya berserah waktu saya serahkan dompet saya serahkan semua tenaga saya, semangat saya bilang, dok, tindak dok, operasi dok, operasi, saya gak mau ompong, saya mau sembuh, ya, saya mau sembuh. Langsung lah ditindak, dan waktu ditindak itu, saya di bius lokal, nggak semuanya, di bius lokal. Saya bisa lihat itu dokternya kasih suntikan, ya. Jadi yang saya ini bukan hanya cuma cabut, karena ini komplikasi, jadi harus dibelek dan dioperasi. Ya, jadi mau diremukan dulu, disuntik, dibelek, ya pokoknya dijelasin gitu sebelum prosedurnya mulai gitu. Dan apa yang saya lakukan? Saya berserah. Saya berserah kepada dokter tuh. Ya, dengan hari ini mulut saya terbuka,
Biar dokter kau masuk dan kerjakanlah apa yang semestinya, harus mestinya ya, harus terjadi. Saya berserah. Dan itu saya ingat itu masuk itu suntikan, bor apa semua. Saya bilang, waduh Tuhan, yang penting selesai deh, yang penting selesai deh. Ya, kadang-kadang juga dengan Tuhan begitu Bapak Ibu Saudara, karena waktu Tuhan hari ini mau ada hal-hal yang waktu Tuhan mau pulihkan dalam hidup kita emang tak enak. Ya, walaupun saya waktu itu di anestesi, puji Tuhan ya teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Tapi hal-hal yang hari ini Tuhan bisa mau kerjakan dalam hidup kita, ya, emang gak enak. Dan waktu saya sudah lepas operasi, sudah selesai operasi, ya, saya baru merasakan betapa indahnya, betapa juga freedom yang saya hari ini bisa merasakan bahwa tak ada lagi gigi ya hari ini yang menuduh gigi-gigi yang lain dalam hidup saya. Yang selama ini ternyata hidup dalam opresi, ya Graham ini saudara-saudara. Dan dia bebas. Saya baru merasakan kebaikan dokter yang waktu mau operasi hidup saya. Yang mengoperasi gigi saya. Dan hari sama juga dengan hidup kita. Waktu saat Tuhan ini mengoperasi kelemahan, kekurangan hidup kita. Dia mau kita untuk berproses dalam hal-hal yang tidak enak. Ya. Yang mungkin selama ini kita tanpa sadar kita taruh ini dalam kegelapan. Kalau bisa Tuhan jangan tahu. Tapi waktu terang Tuhan hari datang dalam hidup kita. Tuhan mau memulihkan. Dan waktu kadang memulihkan kadang-kadang tidak yang seperti yang kita mau. Atau seperti yang kita minta. Tapi itulah Tuhan. Dia mengerti yang terbaik. Dia mengerti apa yang terbaik buat hidup kita. Bukan yang tercepat. Ya, yang terbaik. Kadang-kadang kita kayak gitu kan, Tuhan minggu ini Tuhan jawab doanya Tuhan. Jawab Tuhan. Tapi kita lupa bahwa Tuhan hari ini mempersiapkan langkah-langkah kita. Dia hari ini, He has a plans for you not to harm you but to prosper you. Ya, hari ini dia datang bukan hanya untuk menuduh, untuk juga menghakimi, enggak. Dia datang hari ini untuk memberikan kita harapan. Itulah Tuhan kita. Jadi waktu saat hari ini Bapak Ibu berserah kepada Tuhan, izinkan Tuhan mengoperasi. Setiap hal-hal yang mungkin selama ini anggap biasa-biasa saja, aman-aman saya. Tapi di mata Tuhan, kamu harus pulih dalam hal ini. Ya, Anda harus pulih dalam hal ini dan disitulah kita berserah. Bapak Ibu Saudara, hari ini jangan kita hidup dalam kegelapan lagi. Jangan kita hari hidup dalam juga kebingungan-kebingungan yang dunia ini juga hari ini lagi tawarkan. Tapi hari kita hidup, kita hari yakin karena ada Tuhan yang baik. Karena Tuhan hari ini yang tahu apa yang hati kita hari ini juga perlu. Karena sekali lagi hanya Tuhan yang mengerti. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan hasratmu. Bukan yang lain, tapi hanya Tuhan. Saya ingat banget waktu itu ada teman, kita lagi minta teman kami terima Tuhan dan dia rindu untuk bapaknya juga menerima Tuhan. Dia doain, aduh Jess, aku rindu untuk bapak menerima Tuhan. Tapi bapak masih belum percaya. Ya udah kita doain terus. Sampai satu waktu bapaknya itu bilang kepada anaknya, Dek, boleh gak doain tapi pakai Yesus. Tapi pakai nama Yesus doain untuk ke papa. Bapak Ibu Saudara, karena emang hanya Yesuslah yang kita perlu. Hanya Yesuslah yang kita cari. Hanya Yesus yang membuat kita utuh. Bukannya hal yang lain. So hari ini izinkan Bapa di surga hari ini untuk mengoperasi setiap hidup kita. Hal-hal yang mungkin selama ini kita pendam, hal-hal yang mungkin selama ini kita merasa oke. Tapi hari ini izinkan Tuhan untuk berkehendak. Izinkan Tuhan hari ini untuk berkuasa dalam hidup kita. Dengan cara apa? Yang kita hari ini berserah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami percaya Tuhan. Kita hari ini yang harusnya berada di jalan kehancuran, berada di jalan hari ini dengan maut. Tapi Engkau datang untuk menyelamatkan kita semua. Engkau datang memberikan kita harapan. Engkau hari datang memberikan juga hari jalan keluar dalam hidup kita. Kami rindu Tuhan hari ini untuk kita gak mau untuk hanya
hidup untuk diri sendiri lagi. Tapi hari kita mau untuk hidup di dalam Engkau. Karena Engkaulah hari ini yang bisa memuaskan hidup kami. Hanya Engkau hari ini adalah sumber harapan kami, Tuhan. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu dan jadikan kami terang-Mu, Tuhan. Kami ini menerima pengampunan dalam hidup kami, di dalam nama-Mu. Bapak Ibu Saudara, hari ini jangan banyak tertuduh dengan masa lalu atau juga hal apa yang Bapak Ibu sedang lakukan. Izinkan Tuhan hari ini yang berbicara. Karena dia lebih dari juga situasi atau masalah atau keputusan yang Engkau hari ini lakukan. Dia lebih dari setiap kekhawatiran yang Engkau hari ini juga lagi takut, yang Engkau lagi gentar. Tapi hari ini biarkan Tuhan yang memegang. Hari ini biarkan Tuhan hari ini yang menguasai hidupmu. Tuhan, aku berdoa Tuhan hari ini ada banyak hati-hati yang terbuka hari ini untuk Engkau. Yes, Lord Jesus. Yes, Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Inilah doa kami, Tuhan. Katakan ini sama-sama dengan hati. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mungkin engkau sudah dengar dengan terang ini berkali-kali. Dan mungkin hari ini Bapak Ibu Saudara mau mengundang terang itu kepada hidupmu, kepada hatimu. Hari ini buatlah keputusan bahwa terang itu tidak jauh, terang itu tidak menghakimimu, tapi terang itu hari ini akan membawa harapan dan keutuhan dalam hidupmu hari ini. Bapak Ibu Saudara hari ini yang belum mungkin menerima secara personal terang itu dalam hidupmu, maukah engkau hari ini taruh tanganmu di dada hari ini? Ya. Biarkan hari ini kedamaian yang sejati hari ini berdiam dalam dirimu. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat setiap Bapak Ibu Saudara di sini. Kami sadar Tuhan bahwa kami hari ini bukan orang hari ini yang suci, yang dapat semuanya, tapi hari kami adalah orang yang hancur. Dan kami sadar Tuhan atas setiap dosa-dosa kami. Kami mau Tuhan untuk hari ini mengundang Engkau dalam hidup kami. Pulihkan hidup kami.
Dan bawa kami hari dari kemenangan demi kemenangan Tuhan. Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami gak mau Tuhan hari ini hidup dengan hidupku yang lama. Tapi hari ini saya mau hidup dengan anugerah-Mu. Saya mau hidup dengan juga hari ini kedamaian-Mu Tuhan. Kemanapun kami berada, kami akan menyatakan bahwa Engkau adalah Raja atas hidup kami. Kami terima Engkau dalam hidup kami Tuhan. Ampuni dosa kami, ampuni juga setiap juga pemikiran-pemikiran kami yang salah. Atau hari ini tindakan kami yang mungkin tidak mencerminkan Engkau. Tapi hari kami mau Tuhan, biar Engkau yang berkuasa. Engkau hari ini kami izinkan Engkau untuk operasi kami. Setiap hal-hal yang mungkin selama ini kami bangun dalam hidup kami. Tanpa sadar itu menjadi tembok dan penghalang atas juga berkat dalam hidup kami. Tapi hari kami mau ucapkan pujian. Kami mau untuk hari pintu gerbang Tuhan terbuka dan juga tercurah atas hidup kami semua di sini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terima Tuhan terang-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk berjalan terus atas juga tuntunan-Mu. Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin.